Om Swastiastu. Halo, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Ikomang Triasawitnyana dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen 8. Pada kesempatan yang baik kali ini, saya akan menjelaskan mengenai video praktikum, yaitu mengenai titik berat. Sesuai dengan pembagian yang telah Bapak berikan, yaitu mengenai absen ganjil mendapatkan praktikum bandul, kemudian absen genap mendapatkan praktikum titik berat, maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum titik berat. Nah, jadi dalam suatu praktikum tentunya diperlukan suatu alat dan bahan serta mekanisme kerja untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai alat-alat apa aja yang dibutuhkan dalam melakukan praktikum titik berat kali ini. Nah, sesuai dengan lembar kerja siswa ataupun LKS yang telah Bapak berikan sebelumnya, adapun step-step ataupun langkah-langkah serta bahan-bahan yang diperlukan dalam praktikum titik berat kali ini, yaitu yang pertama ada statif atau pengganti seperti meja atau tembok yang dipaku dan diikat dengan benang sebagai penggantung benda yang akan dicari titik beratnya. Nah, untuk bahan yang satu ini saya telah mempergunakan pintu sebagai media saya, di mana telah saya pakukan dari paku. Pintu yang akan saya pergunakan ialah pintu tersebut. Kemudian yang kedua yaitu benang jahit, di mana benang jahit yang dipergunakan tidaklah semuanya, melainkan benang jahit yang diperlukan ialah secukupnya, dan benang jahit tersebut nantinya akan diikat di paku, juga akan menggunakan paku, dan paku tersebut nantinya akan ditancapkan ke bidang ataupun media yang akan saya jabarkan berikutnya. Kemudian yang ketiga yaitu kertas karton atau kertas dari dus bekas, di mana saya mempergunakan kertas karton Bapak sesuai dengan ukuran-ukuran yang telah Bapak berikan di lembar kerja siswa, di mana ada bentuk yang seperti ini bentuk yang kedua, dan juga bentuk yang pertama telah saya pakukan juga di pintu tersebut. Kemudian selanjutnya ialah penggaris atau mistar, di mana penggaris ini nantinya dipergunakan untuk mengukur hasil ini, di mana sesuai dengan ukuran yang telah Bapak tentukan, tentunya saya mempergunakan penggaris untuk mengukurnya sehingga nantinya saya mudah untuk mengguntingnya. Kemudian yang kelima yaitu gunting, tentu saja untuk menggunting bidang yang telah saya buat. Kemudian ada pensil, di mana pensil ini sangat berguna yaitu untuk menggaris dari kertas karton yang besar. Tentu saja untuk membuat bidangnya saya perlu menggarisnya menggunakan pensil. Kemudian nantinya juga selama proses praktikum saya akan mencatat dari hasil praktikum menggunakan pensil ini. Kemudian ada jarum atau paku, di mana saya menggunakan paku yang telah saya pakukan ke pintu, di mana alasan saya menggunakan paku ialah karena saya menggunakan media statifnya yaitu pintu, maka saya tidak bisa mempergunakan jarum Bapak, sehingga saya menggunakan paku agar mudah untuk dipakukan ke pintu tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu beban, bisa dari kayu kecil, batu, ballpoint, dan juga yang lain-lain. Nah, di sini saya mempergunakan media penghapus sebagai bebannya, di mana alasan saya memilih penghapus tersebut ialah dikarenakan mudah saya temukan di meja belajar saya, dikarenakan benda terdekat yang ada di saya ialah penghapus. Selain itu juga penghapus dengan ukuran yang kalau tidak salah saya ukur tadi, ukuran 3x2x1, panjangnya 3, lebarnya 2, dan juga tingginya 2, panjangnya 3, lebarnya 2, tingginya 2, itu berbentuk balok, di mana bidangnya itu antara bidang kiri dan juga bidang kanan seimbang jikalau diikat di benang nantinya. Sesuai dengan nanti agar lebih zoomnya nanti akan saya tunjukkan ke Bapak. Jadi sekian mengenai penjelasan alat dan bahan. Mari kita lanjutkan ke proses ataupun tahapan-tahapan pelaksanaannya. Jadi mari kita saksikan. Nah, jadi di sini saya berada di mana saya akan menjelaskan terkait benda ataupun bidang yang ada di pintu saya tersebut. Nah, jadi yang pertama yaitu, mohon maaf Bapak, saya izin menggunakan tangan kiri dikarenakan kamera yang saya pegang menggunakan tangan kanan. Jadi saya mohon izin untuk menggunakan tangan kiri dalam menunjuk benda yang ada di sini, nggih Bapak. Yang pertama yaitu bidang yang pertama yaitu berbentuk huruf F. Kemudian ada jarum, mohon maaf, ada benang. Kemudian ada juga bidangnya yang saya menggunakan penghapus yang telah saya jelaskan alasannya mengapa. Nah, jadi nanti selama proses saya
menjelaskan, saya akan coba untuk switch kameranya agar terlihat lebih jelas bidangnya ini dan juga terlihat jelas dalam saya proses menggarisnya. Jadi akan saya jabarkan sebagai berikut. Nah, adapun ini kameranya telah saya balik dan ini adalah tampak secara jelas alat dan bahan yang telah saya pakukan ke dalam pintu. Nah, jadi tahapan-tahapannya ialah sebagai berikut. Pertama, saya memakukan paku ke dalam bidang karton di ujung-ujungnya, di mana nantinya saya akan memakukan dua lubang Bapak. Yang pertama ada di sini dan nantinya sisanya lagi satu ada di sini. Nah, di mana nantinya di dua ini akan ditarik suatu garis, di mana garis-garis yang dibentuk dari lubang yang ada di sini dan juga di sini nantinya akan ditarik suatu garis keduanya dan akan membentuk suatu sumbu koordinat yang akan dicari titik beratnya. Nah, pada titik yang satu ini saya akan namai titik A. Nah, titik A titik A ini dia menggantung dan bertemu pada satu titik yaitu berada di sini. Jadi nanti akan saya gariskan dari sini sampai sini untuk titik yang bagian sini. Kemudian nanti titik yang selanjutnya akan saya jelaskan seperti ini. Nah, jadi selanjutnya ialah titik yang kedua, di mana titik yang pertama tadi ada di sini yaitu titik A. Telah saya garis, tadi bertemu di sini titik dari benang yang dibentuk. Kemudian di titik yang lain yaitu saya namakan titik B. Di mana di titik B ini nantinya benang akan bertemu pada satu titik. Nah, bertepatan dengan titik yang tadi saya cantumkan di lubang A, di mana di lubang A bertemu di sini dan juga nantinya lubang B juga nantinya akan bertemu di satu titik di sini, yang mana akan saya nanti coba ukur koordinatnya menggunakan mistar. Dari sini sampai sini, dari titik B saya menamai titik O. Dari titik O sampai titik B, kemudian dari titik O sampai titik A untuk sumbu X dan juga sumbu Y-nya. Yang mana akan saya jelaskan nantinya cara menghitung titik beratnya melalui orek-orek yang akan saya cantumkan berikutnya. Dan itu ialah perhitungan untuk benda yang pertama. Oke, sekarang kita beralih ke bangun yang kedua. Di mana di bangun yang kedua sama halnya dengan bangun yang pertama, kita boleh meletakkan titik di mana saja, entah itu mau di sini, di sini, di sini, di sini ataupun di sini. Akan tetapi di sini saya memilih titik yang di sini agar lebih mudah untuk menggaris dari atas ke bawah dan juga dari kiri ke kanan. Nah, jadi setelah saya gantung tadi dan juga saya coba garis antara paku titik A, di titik A sampai titik bawah sampai di sini, kemudian dari titik samping sampai ke samping. Nah, jadi sebelum memasuki ke perhitungan yang telah saya buat sebelumnya, maka di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi yang telah Bapak berikan di lembar kerja siswa. Nah, jadi teorinya yaitu mengenai titik berat, di mana titik berat adalah suatu benda, titik tangkap resultan gaya berat tiap bagian benda itu. Di mana untuk menentukan titik berat dari suatu benda yang teratur, terdiri dari gabungan dari benda yang teratur, di mana rumusnya telah Bapak cantumkan di lembar kerja siswa. Dengan tujuan praktikum yaitu untuk menentukan koordinat titik berat suatu bentuk bangun dua dimensi yang beraturan dan tidak beraturan homogen dan membandingkannya dengan rumus teori yang akan saya jabarkan sebagai berikut. Nah, adapun perhitungan saya ialah sebagai berikut. Jadi untuk bangun 1 diperoleh X1, X2, A1, dan X2, Y2, A2 sebagai berikut dan dihitung dengan rumus X0 sama dengan X1, A1 tambah X2, A2 dibagi A1 tambah A2. Diperoleh hasilnya 5 untuk X0-nya bangun 1. Kemudian mohon maaf saya buat di sini untuk tambahannya yang Y0 bangun 1 dengan rumus Y2A1, mohon maaf Y1A1 ditambah Y2A2 dibagi A1 plus A2 diperoleh hasilnya yaitu 4,5. Sehingga X0 dan Y0 dari bangun 1 ialah 5 dan juga 4,5. Kemudian di bangun yang kedua yaitu bisa dilihat di sini ada A1, A2, A3, Y1, Y2, Y3 dan juga X1, X2 dan juga X3. Dimana untuk menghitung X0-nya hampir sama dengan rumus yang sebelumnya, dimana di sini hanya tambahan komponen X3 dan juga X3 diperoleh hasilnya 3 dan untuk Y0 diperoleh hasilnya 6 sehingga X0 dan Y0 dari bangun 2 yaitu 3 dan juga 6. Baik, sekian video praktikum dari saya mengenai titik berat dalam ujian praktikum fisika kali ini.
Mohon maaf Bapak apabila terdapat kesalahan dari saya pribadi, entah itu dari pemegangan video ataupun selama proses penghitungan yang telah saya susun di bawah ini. Baik Bapak, sekian dari saya. Terima kasih, semoga sehat selalu dan stay safe Bapak. Om Santi, 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 Om.